Shalom Oma Opa, kita akan senam dulu ya sebelum mulai dalam doa pujian penyembahan biar badan Oma dan Opa tuh segar, sehat. Kita percaya Oma Opa terus ada dalam hadirat Tuhan. Yuk kita mulai dengan senam. Tuwa, tuwa, tuwa.
kekuatanmu. Shalom Oma dan Opa, kita akan mulai ibadah ini. Siapkan doa, pujian dan penyembahan. Kita mau fokus dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kau adalah tongkat dan gada kami Tuhan. Kau adalah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, biar hadirat-Mu memenuhi setiap Oma dan Opa, setiap orang-orang yang menyaksikan, dan mereka boleh diselamatkan, diubahkan, bahkan mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kau adalah kekuatan bagi hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Yang siap memuji menyembah Tuhan, kita mau berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita mau angkat tangan, kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh Oma dan Opa. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan.
Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan, memberkati aku berlimpah-limpah Yesus, dan memperluas gairahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan iman katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorai yang dahsyat. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Berikan sorak-sorai yang luar biasa. Haleluya. Mari kita mulai menyembah di dalam roh. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Buat nafas kami, buat kehidupan kami, apapun yang terjadi, kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Kami percaya Tuhan Yesus hadir dalam doa, pujian dan penyembahan. Oma dan Opa boleh diberkati dengan pujian, dengan sembah Tuhan. Nyanyikan semua dengan syukur, karena Dia Allah yang luar biasa. Kau Allah yang sanggup melakukan segalanya. Kalau hari-hari ini kami hanya ingin memuji menyembah-Mu Tuhan, tidak ada yang lain dalam hidup kami, karena kami percaya Kau adalah tongkat dan gada kami, Kau adalah jawaban doa kami, Kau adalah kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, sembah syukur hanya bagi-Mu Yesus. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom dah Oma dan Opa, kita akan bernyanyi buat Tuhan. Senang ya bisa bersorak-sorai buat Tuhan hari-hari ini, amin. Kita percaya, kita mau mengucap syukur dalam segala hal karena Allah itu baik. Kita selalu bahagia setiap hari Tuhan berikan hari yang baru.
Amin. Kita mau berikan tepuk tangannya lagi yang luar biasa. Ya. Mari kita bernyanyi buat Tuhan. Katakan hari ini, yes Lord. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan bersama terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan hari ini, hari ini ku rasa bahagia bercampur bersama saudara semua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
lihat wajahnya Oma Opa. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Lebih lagi, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Oma dan Opa siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, menjadi rema buat setiap kehidupan Oma dan Opa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menikmati firman Tuhan. Bahkan firman ini menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Kau segalanya bagi kami, yes Lord, yes Lord. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Kau Allah yang sanggup Tuhan. Kau Allah yang sanggup Tuhan. Thank you Lord Jesus. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Angkat tangan Oma dan Opa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
kita boleh ada sampai hari ini. Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang sanggup melakukan segalanya buat Oma dan Opa, buat kami semua. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau katakan kita bersyukur dalam keadaan apapun. Karena kita tahu Tuhan yang sanggup menolong setiap Oma dan Opa. Tuhan yang sanggup menolong setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur buat Indonesia. Kami bersyukur buat Jakarta, Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan izinkan. Dan kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi Engkau, Tuhan. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan iman percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oma GBI Tampak Siring, apa kabar semuanya? Saya berharap kita dalam keadaan baik dan sehat. Saya senang dapat berjumpa meskipun masih secara online. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hana Raharja yang telah mengizinkan saya untuk kembali membagikan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau telah berikan bagi kami semua pada hari ini. Biarlah setiap firman yang Kau berikan ada dalam hidup kami dan dapat kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni kekurangan dan kesalahan kami. Biarlah kami semua dikuduskan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu ada dalam hidup kami dan kami mau melakukan apa yang Kau katakan dan perintahkan. Terpuji nama-Mu yang kudus, Bapa. Biarlah Tuhan yang sakit oleh kuasa-Mu disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah boleh dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, firman Tuhan pada hari ini saya beri tema Yesus teladan hidup orang percaya. Ini sehubungan dengan visi yang Tuhan berikan kepada gereja besar kita, itu tentang integritas. Yohanes 7 ayat 17 berkata, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri.
Saudara semua, Bapak Ibu sudah mempersiapkan Alkitab. Kita baca yuk sekali lagi. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yesus Kristus buat umat Kristen merupakan seorang tokoh dan pujaan yang tiada tandingannya sampai hari ini. Kehidupan Kristus di dunia itu demikian rupa mengesankan dan mempesona kita, serta menghayati dalam kehidupan saudara dan saya. Dia datang ke dunia dengan motivasi, yaitu pengabdian yang penuh, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Pengabdian inilah yang membentuk dan mengarahkan seluruh pelayanan dan kehidupannya selama Yesus Kristus di dunia. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, kita tahu arti kata pengabdian. Pengabdian itulah memberikan hidupnya seluruhnya bagi orang ataupun yang dia kasihi. Saudara yang kasih, adapun klimaks pengabdiannya ialah pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus memberikan seluruhnya hidupnya untuk pengorbanannya di atas kayu salib. Itu klimaks daripada pengabdiannya. Saudara, pengabdian itu perlu dalam hidup saudara dan saya. Filipi 2 ayat 8 dan 9 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus yang empunya surga, Tuhan Yesus yang empunya cakrawala, Tuhan Yesus yang punya bumi di mana kita ada hari ini. Dikatakan dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Tapi dia mau mengambil pengabdiannya yang begitu luar biasa buat saudara dan buat saya, buat Bapak dan Ibu dan juga buat saya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita tahu nama Yesus Kristus itulah nama di atas segala nama. Tentunya nama itu punya kuasa. Kalau kita dalam segala sesuatu, kita ingat tentang nama itu, maka nama itu memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan memberikan perlindungan, dan juga memberikan teguran dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menjadi penonton dan pengagum saja Yesus Kristus. Tapi marilah kita menerapkan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita. Yang setuju dan mau katakan, iya. Caranya bagaimana? Untuk kita mau Yesus sebagai teladan dalam hidup kita. Kita tidak boleh tinggal diam saja, tapi kita harus bertindak dan melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita? Langkah yang pertama, haruslah mau melakukan kehendak Allah. Yang setuju dan mau katakan, amin. Kita semua mau melakukan kehendak Allah. Amin. Seperti kata Tuhan Yesus, barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yesus sebagai pribadi yang taat kepada Bapa. Apakah kita taat kepada Yesus Kristus? Nah, kita melihat pribadi Yesus ketika hendak disalibkan, wujud kemanusiaannya itu merasa takut. Saudara, sebagai seorang manusia, 100% Allah juga 100% manusia. Tapi pada waktu dia menghadapi hendak disalib, wujud kemanusiaannya, Yesus merasa takut. Ketika Yesus merasa takut, apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa. Saudara yang kasih, jangan ambil langkah lain ketika ada rasa takut dalam hidup kita. Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jika Tuhan menentukan langkah hidup kita, kesanalah kita harus melangkah, jangan memberontak. Walaupun belum mengerti maksud Tuhan, kita harus taat sepenuhnya. Saudara, kita ingat Yesus pernah berfirman kepada Abraham
untuk menyerahkan anaknya Ishak. Dia taat melakukannya. Kesanalah dia melangkah. Abraham tidak memberontak dan dia melakukannya. Melakukan firman-Nya berarti melakukan kehendak Bapa. Saudara, kalau firman Tuhan berkata dalam Lukas 6 ayat 27 bagian B, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, maka kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita harus taat. Bukankah Yesus terlebih dahulu telah memberikan teladan hidup? Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati orang yang menyalibkan Dia. Kalau kita tidak bisa mengampuni dan mengasihi musuh, bahkan suka mencari kesalahan, apakah kita meneladani Yesus? Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap langkahku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, klimaks kehendak Bapa ialah pelaksanaan korban tubuh Kristus Yesus. Yesus mengorbankan tubuhnya. Itu adalah kehendak Bapa di dalam kehidupan. Ia mengorbankan dirinya disalib untuk siapa? Untuk umat manusia. Jadi dalam melaksanakan kehendak Bapa, kita pun dituntut mengorbankan tubuh kita. Artinya bukan kita melakukan seperti Yesus disalib. Pengorbanan Yesus tentunya berbeda dengan pengorbanan kita. Pengorbanan Yesus berarti kematiannya, tetapi pengorbanan kita ialah mempersembahkan tubuh kita yang hidup seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi langkah kedua untuk kita meneladani Yesus dalam hidup kita ialah mengorbankan atau mempersembahkan tubuh kita di atas mezbahnya. Dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kita tidak lagi punya hak atas hidup kita sama sekali. Kita tidak punya hak menuntut apa-apa lagi, karena hidup kita bukanlah milik kita lagi. Abraham mengerti ketika dia disuruh Tuhan naik ke atas Gunung Moria mempersembahkan Ishak, bahwa dia tidak punya hak lagi atas apa yang dia berikan kepadanya. Dia tidak punya hak menuntut apa-apa karena hidupnya bukanlah milik dia lagi. Jadi dengan taat dia bawa Ishak ke atas Gunung Moria. Sejak saat kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tubuh kita ini menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Yang mengerti dan setuju katakan amin. Tubuh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bukan milik kita lagi, tetapi miliknya Tuhan Yesus sepenuhnya.
Mari kita katakan bersama-sama. Tubuh kita ini menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. 1, 2, 3. Tubuh kita ini menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Amin. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 19b dan 20, firman Tuhan berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Oleh sebab itu, segala zaman yang kita lewati, kita harus mengerti bahwa kita tidak punya hak lagi atas hidup kita. Jangan takut, Tuhan katakan tadi ya, kita mau melakukannya seperti yang Tuhan Yesus katakan. Karena apa? Karena hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Karena segala sesuatu yang diletakkan di mezbah itu menjadi milik Allah. Kalau dulu dalam perjanjian lama, orang mengorbankan di atas mezbah itu menjadi miliknya Tuhan. Makanya ada yang diterima dan tidak diterima. Itu haknya Tuhan. Dan Tuhan Yesus mempersembahkan di atas mezbahnya hidupnya untuk saudara dan saya. Maka dialah yang menentukan segalanya atas miliknya tadi. Kemanapun tubuh diutus, kita tidak dapat menentukan apa-apa. Kita tidak dapat menuntut apa-apa, saudara. Apapun yang kita perlukan, dialah yang mengaturnya. Oleh sebab itu jangan menuntut sesuatu dari Allah. Sebab dialah yang mengaturnya segala yang kita perlukan. Kita hanya mengerjakan, Allah yang mengaturnya. Apa yang kita perlukan, jangan pernah menuntut Allah. Korbankan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup dan kudus di atas mezbah Tuhan. Karena itu dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang mau disertai Tuhan sampai kepada akhir zaman? Tuhan berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka. Berarti kita harus belajar supaya kita dapat mengajar mereka. Namun sebelum dia dapat berkarya sepenuhnya dalam hidup kita, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan mempercayakan hidup ini yang sekarang ini sepenuhnya kepadanya. Artinya, saudara yang kasih, tidak lagi hidup atas dasar kehendak diri kita sendiri hari-hari ini. Kita mau melakukannya semua apa yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Roma 6 ayat 13 berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Siapa di antara kita yang mau mempersembahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Lakukanlah itu. Lakukanlah itu sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan.
Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hanya Dia yang layak disembah. Mazmur 27 ayat 9 berkata, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang kekasih, jangan sampai kita ditolak. Menjadi orang yang tertolak sangat menyakitkan. Kata ditolak ini mengandung pengertian gagal atau tidak memenuhi standarnya Tuhan. Dari ayat di atas yang kita baca, Daud ia ingin tidak ditolak oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua jangan sampai ditolak oleh Tuhan, karena kita gagal atau tidak memenuhi standarnya Tuhan. Di dalam Alkitab kita akan menemukan banyak orang yang ditolak. Tuhan menolak mereka karena hidupnya tidak layak di hadapannya. Generasi di zaman Nuh, kalau kita baca Kejadian 6 ayat 5-8, Allah itu menyatakan penyesalannya telah menciptakan mereka karena besarnya dosa dan pelanggaran pada zaman itu. Dan akhirnya Allah membinasakan bumi dengan air bah. Hanya Nuh dan keluarganya yang luput dari bencana itu. Belum lagi contoh dari penduduk Sodom dan Gomora. Kalau kita baca di Kejadian 19, dihanguskan oleh api dan belerang. Mereka ditolak oleh Tuhan karena dosanya. Saudara yang kasih, Bapak Ibu, kita berada di akhir daripada akhir zaman. Tuhan akan segera datang untuk kali yang kedua. Siapa di tempat ini yang percaya Tuhan akan segera datang kali yang kedua? Dia boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Oh, puji Tuhan. Saudara, siapa saja yang tertolak pada waktu Yesus datang kali yang kedua? Alkitab berkata dalam Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, ya, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Saudara, saya yakin saudara tidak menyembah berhala, tapi segala sesuatu yang melampaui daripada prioritas hidup kita, daripada kasih kita melebihi kepada Tuhan Yesus, itu telah menjadi berhala. Dan dikatakan juga semua pendusta, sebab bapa pendusta adalah iblis. Waktu manusia berbuat dusta, orang lain tidak tahu, hanya dirinya dengan Tuhan yang tahu. Dikatakan mereka akan mendapat bagian, mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, ini telah dinubuatkan di dalam firman Tuhan.
bahwa yang tidak ikut terangkat pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, firman Tuhan berkata, mereka akan mati di dalam api dan belerang. Belum lagi contoh, Saul ditolak oleh Allah karena ketidaktaatannya. Saudara, kalau kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan dengan benar, maka kita ditolak oleh Tuhan. Dan masih banyak nama lain di mana mereka mengalami penolakan dari Allah. Sebagai orang yang telah beroleh kasih karunia, kita adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia dari Tuhan. Kita harus mampu bertahan sampai akhir untuk meneladani kehidupan Yesus. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan, hanya tidak mampu meneladani hidup Yesus, akhirnya kita ditolak oleh Tuhan. Di masa ini adalah masa pemurnian. Tuhan akan memisahkan lalang dan gandum. Ini masa penyaringan. Oleh sebab itu, tetaplah kuat supaya dapat bertahan sampai garis akhir. Tuhan Yesus akan datang segera. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa kita semua dapat bertahan sampai garis akhir. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan perjamuan kudus. Siapakah kita ini sebelum kita mengenal Tuhan? Saudara dan saya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita semua, maka Allah meninggalkan surga yang mulia. Dia turun ke bumi ini, mengambil rupa seperti kita. Dia berikan teladan yang baik bagi saudara dan saya. Bahkan yang luar biasa, dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dia bela, dia lindungi, dia berkati, bahkan dia tegur bila kita salah. Sungguh alangkah baiknya Engkau Tuhan bagi kami, ya Abba. Engkau terlalu baik bagi kami, Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan kesalahan kami. Jika masih ada sesuatu di hatimu yang belum kau akui sama Tuhan, minta ampun saat ini. Ampuni, ya Abba. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau meneladani Engkau sampai Kau datang kali yang kedua. Ampuni kami, ya Abba. Biar kami layak masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Haleluya. Amin. Perjamuan kudus ini bagi mereka yang percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun yang belum dibaptis, jangan mengambilnya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Biarlah perjamuan ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Kami akan sungguh-sungguh meneladani Engkau Tuhan dalam hidup kami sebagai orang yang mengasihi-Mu Bapa. Berikan kekuatan kepada kami dan anak-anak-Mu semua Tuhan, untuk kami dapat meneladani hidup-Mu Tuhan di akhir zaman ini ya Abah. Kinama takarabo shikaralaba takaralaba shikaralaba. Kiara laba sende kana murraba takana murraba sanda kana maiara. Kiara laba sikara laba iara. Urapi kami semua Tuhan, urapi kami ya Abah, urapi kami Tuhan. Kiara laba lama 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 laba sikara laba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Abah, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku, Yesusku. Amin. Haleluya, haleluya. Puji syukur, haleluya. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan rema bagi kami semua. Terpuji nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Opa merasa diberkati oleh doa pujian penyembahan. Kita percaya semuanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Kita mau angkat tangan kita mau katakan segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu,
Puji Tuhan, semua dalam keadaan bahagia, sehat selalu ya Opa Oma. Minggu depan kita undang Opa Oma untuk ibadah online lagi. Jangan lupa ya, minggu depan sudah Imlek. Kita ada acara-acara juga. Opa Oma bisa bersama-sama keluarga di rumah menyaksikan ibadah online bersama ya Opa Oma. Minggu depan akan dibawakan firman Tuhannya dibawakan oleh Bapak Antoni Yusuf. Jangan lupa ya Opa Oma, dicatat ya, jangan terlambat. Tuhan berkati. Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya hari ini? Saya percaya Oma dan Opa dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, diberkati dan berbahagia. Nah Oma dan Opa, sebentar lagi kita akan merayakan Imlek loh. Ingat tanggalnya tanggal berapa? Betul, tanggal 12 ya. Oma dan Opa, nanti tanggal 15 Februari kita ya Umas GBI Tampak Siring akan merayakan ibadah online Umas ya yang bertemakan hormati orang tua dan jangan sakiti anakmu. Semuanya bertemakan Imlek ya Oma dan Opa ya, dan akan disampaikan firman Tuhan oleh Pendeta Antoni Yusuf. Nah Oma dan Opa, jangan lupa pukul 10 pagi ya Oma dan Opa. Nah tapi akan jauh lebih seru karena ibadah ini ada dramanya loh ya. Kemudian juga ada lomba foto. Ya, jadi tanggal 15 itu lomba fotonya akan diumumkan pemenangnya. Dan tentu saja pemenangnya akan mendapat hadiah. Nah Oma dan Opa, tapi sebelumnya kita akan lihat nih Oma dan Opa, apa yang menjadi kriteria dari lomba foto ini ya Oma dan Opa. Nah kita lihat ya Oma dan Opa, kriterianya apa nih? Nah ya, lomba foto selfie. Kriteria penilaiannya adalah Oma dan Opa memakai baju Cheongsam ya atau China look ya Oma dan Opa. Nah Oma dan Opa, bila Oma dan Opa nggak punya, boleh pinjam tentu saja ya, tapi jangan lupa untuk mencuci dan mengembalikannya loh. Kemudian Oma dan Opa, bila Oma dan Opa memakai aksesoris berupa topi atau hiasan ya dan lain-lain, akan mendapat penilaian lebih bagus lagi. Kemudian fotonya harus memegang atau harus bersama dengan ornamen Imlek ya. Ornamen Imlek itu apa? Boleh berupa lampion, boleh berupa apapun hiasan-hiasan Imlek ya. Oma dan Opa, kemudian warnanya juga harus serasi, baju, topi atau bunga harus serasi ya Oma dan Opa ya. Nah fotonya juga harus seluruh badan. Jadi jangan cuma kepala aja ya Oma dan Opa. Jangan setengah badan loh, tapi seluruh badan. Kemudian cara memotretnya harus mendatar, jangan vertikal. Nih kita lihat nih Oma dan Opa contohnya nih. Nah ini fotonya adalah mendatar ya Oma dan Opa. Bukan vertikal, kalau vertikal itu seperti ini. Nah, tapi ini kalau vertikal seperti ini, tapi ini fotonya mendatar ya Oma dan Opa. Kemudian jangan lupa memberikan nama, alamat, serta nomor WA Oma dan Opa supaya tidak tertukar ya Oma dan Opa ya. Nah, kita lihat di sini. Foto ini dikirim ke WA Ibu Yuli, nomornya 081293381988 ya Oma. Kemudian dikumpulkan paling lambat tanggal 12 Februari tahun 2021 Oma dan Opa. Jadi bila dikumpulkan lebih dari tanggal 12, maka foto itu dianggap gugur ya Oma dan Opa. Tentu saja ya Oma dan Opa, pemenangnya akan ada 3 pemenang dan akan mendapatkan hadiah Oma dan Opa. Oleh karena itu Oma dan Opa jangan lewatkan kesempatan ini, lomba foto selfie ya Oma dan Opa ya. Lihat nih Oma dan Opa ya, ini fotonya bagus banget ya, ornamen Imlek ya,
memegang kipas, memakai bunga ya. Pokoknya seluruh badan memakai baju Cheongsam, ada alamatnya. Oke, Oma dan Opa jelas ya Oma dan Opa. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau doa penutup. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha mulia, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu, buat hadirat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bangsa Indonesia, negeri kami tercinta ya Tuhan. Tuhan berkati dari pemimpin yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Tuhan memberkati ekonomi, politiknya juga ya Tuhan. Dan kondisi daerah dari setiap daerah ya Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu sungguh nyata atas negeri ini. Kami tahu tangan-Mu tak kurang panjang atas negeri ini ya Tuhan. Kami juga mau bawa gereja kami GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Dari pemimpinnya yang tertinggi hingga yang terendah juga ya Tuhan. Dari cabang pusat hingga yang ranting-rantingnya ya Tuhan. Tuhan memberkati semua, Tuhan melawat semua ya Tuhan. Tidak ada kekurangan satupun ya Tuhan. Kami juga bawa Departemen Umas ini ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Bu Hana sebagai koordinator di tempat ini ya Tuhan. Hingga pengurusnya yang dipercaya juga ya Tuhan untuk mengurus Umas ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka, kehidupan mereka ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Tak lupa juga kami berdoa bagi yang sedang sakit, sedang putus asa, yang sedang menyerah. Tuhan tolong lawat mereka. Tuhan dekap dengan erat dengan tangan-Mu, dengan sayap-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Mari saudaraku yang kasih, Bapak Ibu, Opa Oma, kita menerima doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Bapa di surga, sukacita dan kebenaran dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya dan mengasihi Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.